Apa yang disebut dengan data nih, bila kita tengok dalam perspektif daripada sumber data. Yang pertama adalah data internal, artinya internal data, internal lah ya. Ya, data yang pengumpulannya didapatkan dari lembaga atau organisasi di mana penelitian dilaksanakan. Jadi statistik nih dalam implementasinya itu adalah dalam riset metodologi, karena khasnya kita adalah pelajar academician di college dan juga university. Nanti kalau di kesehatan ya, kemudian juga mungkin di finance ya, itu akan berbeza lagi ya, tapi kita di academician. Oke. Jadi bila kita membuat sebuah riset, misal saya membuat riset di KIM misalnya. So berarti bila saya dapatkan data misal dari Ustaz Abdul Rahil ini, itu berarti dia adalah data internal data. Yang kedua adalah external data, berarti data yang diperolehi daripada lembaga atau organisasi di luar daripada penelitian itu. Agak sulit sedikit tapi saya nak bagi contoh. Misal saya nak riset pasal pasal MUIS ya, fatwa-fatwa atau mungkin peraturan-peraturan daripada apa yang berlaku di MUIS. Nah, bila saya dapatkan data daripada MUIS secara direct, so itu adalah internal data ya, termasuk juga daripada official website-nya MUIS gitu ya. Tapi bila saya dapatkan dari macam other institution gitu ya, atau mungkin daripada sumber yang lainnya, itu adalah external data. So nanti dalam validity, internal data dia lebih valid daripada external data tentu saja ya, tapi pun kita kena cross check. Oke. Nah, kemudian yang kedua, data berdasarkan sifat. Maknanya data ini dia boleh, tadi kalau kita dapatkan direct, dia berarti adalah primary data. Data primer ya. Data primer ini adalah data yang didapatkan daripada sumber pertama ya, first source ya, atau dapat dikatakan pengumpulan dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung ya. Jadi kalau nanti dalam statistik ini, bila saya nak buat riset pasal daripada standar happiness, kebahagiaan ya, kebahagiaan Muslim di Singapura. So saya berarti saya akan buat satu kuesioner, kemudian dari kuesioner saya akan share kepada population, kepada sampel. Nah, bila saya secara direct, secara langsung ya, saya membuat kuesionernya, maka itu adalah primary data atau data primer ya, dia dapatkan sendiri tanpa memerlukan bantuan daripada pihak ataupun orang lain ya. Yang kedua adalah secondary data, data sekunder ya, data yang diperoleh daripada sumber kedua ya, daripada satu institution, daripada mungkin satu organisasi NGO tertentu ya, padahal ada yang langsung, ataupun kita boleh dapatkan daripada satu website tetapi dia bukan official website. Itu adalah data sekunder. Nah, sama juga nanti dalam validity, quality daripada data ini ya, primary data primer dia lebih utama daripada data sekunder. Oke, nah ini yang paling penting ya, kita kena fahamkan, kerana nanti bila kita dah faham pasal data nominal, lepas tu ordinal, interval dan ratio, kita akan boleh menggunakan daripada tipe ataupun jenis daripada data ini untuk kita boleh gunakan dalam statistik ataupun dalam quantitative method ya. Oke, yang pertama adalah nominal data, data nominal, yaitu data yang boleh dibezakan ya, tetapi dia bukan diurutkan. Tadi saya ada cakap tuh, dan juga dia tidak ada comparison antara satu dengan yang lain. Misal tadi lelaki dengan perempuan, guru, cikgu ya dengan driver. Ya, dia tak boleh dibandingkan ya. Oke, itu yang pertama, karena memang tidak ada leveling, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih utama. Yang kedua adalah data ordinal. Maknanya data ini dia ada order, dia ada urutan, ada arrange ya, tetapi tidak punya jarak perbezaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut ya. Misal bila kita belajar di mana, bila kita belajar di KIM nih, selalunya kita masuk ke SEM 1, SEM 2, SEM 3 ya.
ataupun bila kita nak tahu pasal customer satisfaction, misal saya nak tahu pasal pelajar-pelajar di KIM ni dia ini tak ya puas tidak, senang tidak, happy tidak, dia merasa puas tidak dengan layanan yang ada di KIM. So mulai dari puas, kemudian sangat puas, tidak puas, sangat tidak puas, netral. Itu ya, itu dia karena memang ada beza ya, yang puas dengan tidak puas itu dia akan berbeza tentu saja. Oke, di sini sudah adzan, saya sambil dengar adzan ya, tapi sambil saya explain juga. Baik, yang berikutnya adalah data interval data yang mempunyai perbezaan urutan dan jarak perbezaan yang sama di antara rangkaian tersebut, tapi tidak mempunyai titik nol absolut ataupun mutlak. Maknanya dia bukan tidak ada nol, tidak ada kosong, tidak ada zero di situ yang menunjukkan derajat ataupun level tadi itu rendah tingginya. Oke, nah yang terakhir yang ini banyak digunakan dalam statistik dan juga di quantitative research adalah ratio data ratio ya, data yang punya perbezaan urutan, jarak, perbezaan yang sama di antara rangkaian urutan, dan dia ada mempunyai titik mutlak atau nol absolut ya, sehingga dia boleh dibandingkan, dia boleh dibezakan, dia boleh dikomparasikan. Misalnya distance ya, jarak ya, kita boleh paham daripada Batam ke Singapura ya lebih dekat mana daripada Batam ke Bintan. Kan dia nampak tuh ya, distance jaraknya itu dia kelihatan ya, lebih dekat ke Johor lah ya. Kemudian nilai ujian, markah daripada examination tentu saja bila dia 8, 8, 9 ya, 9.5 misalnya, dia akan berbeza ya, dia akan berbeza dan ada 0 di bawahnya, itu yang paling rendah. Usia manusia pun sama, saya 42, 43, 45 berbeza. Yang ada 0 yang baru lahir, ada kan 1 hari, ada kalau di Indonesia ada bawah 3 tahun, ada bawah 5 tahun. Ya pun juga ukuran daripada neraca ya, ataupun timbangan ya, bila kita nak buat timbang tuh, berat badan pun sama, ada yang 80, 90, 100 dan yang lainnya. Itu adalah ratio yang kita boleh explain dalam statistic approach. Oke, ini adalah contohnya, example-nya. Nominal, gender, example-nya tentu saja ya, scale-nya adalah nominal, gender, kemudian ordinalnya adalah position in race ya, first, second, third, fourth ya, kemudian interval ini biasa temperature, jadi equal differences ya, minus 10 Celsius, wah dia dah ada jadi salj ya, dah jadi ice ya. Tapi bila kalau di Bogor ni dalam 30, 35 Celsius, ada 25 lah gitu ya, kadang kalau pas sejuk sangat tuh order. Nah kalau ratio ni money, tentu saja example-nya 0, pasti 100 dolar Singapura, 200, 300 dia akan berbeza. 200 ni adalah 2 kali 200, 2 kali 100, 400 ni 2 kali 200. Itu dia ratio daripada data. Allahu Akbar. Nah, kemudian ini sumber daripada data berdasarkan apa yang disebut dengan dengan istilahnya itu subjek. Jadi subjeknya apa nih? Person. Alhamdulillah. Oke, kita masih ada masa dalam 10 menit ke hadapan ya, atau 5 menit ya, nanti kita boleh sholat dulu, tapi nanti saya akan tambahkan mungkin, karena kalau sholat maghrib ini tak boleh ini masanya terhad ya. Oke, saya tambahkan lagi sedikit. Oke, sumber data berdasarkan subjek, person, saya rasa sudah paham lah ya. Jadi data ini dia adalah daripada orang yang biasanya kita boleh dapat daripada interview, ataupun mereka mengisi daripada checklist daripada kuesioner. Nah, biasanya person, orang nih yang dia kita interview ataupun kita bagi kuesioner itu disebut dengan responden ya.
Kemudian place ya, ada sumber data yang berupa tempat ya. Ini biasanya keadaan diam, misalnya ada benda, ada color, ada kondisi ruangan, kemudian mungkin ada bilik darjah, ada masjid, atau mungkin ada market, pasar dan sebagainya. Pun ada proses, P yang ketiga adalah proses, yaitu sumber data itu adalah activity ya, activity yang dilakukan oleh manusia ya. Dia boleh berupa pergerakan ya, lepas itu pun masa dia kerja, lepas itu mungkin ada quality daripada kerja dia tuh, kemudian juga gerak talian dan lain sebagainya. Kemudian P yang keempat, for people, sumber data yang berupa simbol, merupakan simbol data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, simbol dan gambar lain. Jadi dia bukan orang, bukan juga tempat, bukan juga activity, tapi satu simbol, satu pencitra ya, satu benda, macam mungkin ada satu simbol dalam atau satu yang ada pada seseorang, itu namanya simbol. Saya rasa ada English pun sama ya, simbol. Oke. Nah, macam mana kita boleh dapat mengumpulkan how to collect data? Saya rasa ni tadi dah saya sebutkan juga, ada kuesioner. Nanti kalau di riset metodologi, tapi saya rasa kalau di tafsir hadis dan syariah ini tidak ada ya, tidak ada kayaknya, hampir tidak mungkin laksana. Tapi nanti kalau untuk pembelajaran, kalau untuk kita nak tahu pasal macam mana buat kuesioner, itu banyak sangat dalam YouTube saya, akun YouTube saya. Jadi ada kuesioner ini maknanya adalah pernyataan-pernyataan yang kita tanyakan kepada responden melalui kuesioner. Kemudian juga boleh juga melalui interview ya, wawancara, interview. Kemudian ada tes, misal psikotes, kemudian mungkin ada syariah tes. Itu pun kita boleh tahu, oh ini mungkin pandai lah, ini kurang pandai, kurang pintar, ini dia punya markah mungkin 95, yang ini mungkin 90. Dia ada hasil. Kemudian pun ada observasi terencana ya, ada planning observation. Jadi kita bila misal saya pergi ke KL, saya tengok KL ni bersih lah macam Singapura ni, dia bersih maknanya clean, dia tak ada sampah, tak ada apa gitu ya. Tapi bila kita first observation macam tu, tapi second observation, third observation, next observation, ada juga ni satu dua ni yang mungkin dia kurang disiplin lah, mungkin dia buang sampah sembarang ya, dia buang sampah sembarangan. Ada juga inventarisasi, maknanya kita ada observasi, kita letak di nota. Hari ini macam ni, hari ini macam ni, hari ini macam ni ya. Inventarisasi pun skala rating. Jadi kita boleh bagi nilai. Misal di Indonesia lah ya, misal hari ini ya, misal pelajar di sekolah rendah misalnya ya, atau mungkin pelajar di KIM, mungkin kita pun boleh juga kasih bagi rating bagi ini. Misal di SEM 1 nih, SEM pertama nih dia is very diligent ya, rajin sangatlah gitu ya. Tapi di SEM 2 masih, SEM 3 dah mulai ada yang kurang nih, SEM 4 ada kurang-kurang, SEM 5 biasa dah semangat lagi, 6, 7 menulis tesis, 8 selesai. Itu ada siklus ya. Ataupun juga boleh menggunakan ukuran yang sifatnya biasa ya, kita boleh hanya tanya-tanya saja tanpa menggunakan tools ya. Nah, ini insyaallah kita akan lanjutkan selepas sholat maghrib nih. Tapi satu lagi nih, mungkin ini teknik ya dalam membuat kuesioner. Jadi kuesioner ini dia berarti kita collect daripada satu teori, kemudian kita letakkan, kemudian kita nanti akan tanyakan kepada responden kita ya, kita tanyakan kepada responden. Demikian juga nanti kalau interview biasanya lebih mudah tanya, Bapak usia berapa, kita
bagi checklist. Lepas itu apa pendapat Puan nih terkait dengan pembelajaran di sini? Oke, bagus. Oke, checklist. Macam tuh. Jadi nanti kita boleh dapatkan data itu. Manfaatnya untuk apa? Sekali lagi, jadi kita bukan hanya paham terkait dengan apa yang disebut dengan tafsir hadis ataupun syariah ya, tetapi ada banyak hal yang kita boleh dapatkan daripada data itu untuk kita mengambil satu polisi ya, satu kebijakan ya, satu keputusan dalam berbagai hal. Misal mungkin ada ustazah di sini atau ustaz yang mengajar mungkin budak-budak mengaji atau mungkin juga ambil satu kursus tertentu ya, kita boleh tanya mungkin masa pertama nih banyak yang datang gitu ya, yang kedua masih banyak ya, ketiga dah mulai kurang. Dia kenapa nih ada apa, kita kena interview. Atau mungkin biasa di last daripada pembelajaran nih, last daripada subjek nih kita bagi kuesioner. Kenapa mungkin pensyarah ini terlalu cepat mungkin masa di explain, atau mungkin tak paham lah bahasa ini macam apalah tak ini, atau mungkin kurang menguasai daripada konten. Itu kena kita ambil kebijakan itu interview. Kalau dalam di bawah 100 mestinya memang semuanya ya, semuanya. Jadi dia bukan tanpa menggunakan sampling ya. Angket or questionnaire, the second interview ya, kemudian juga observation, kemudian juga ada uji tes, dan juga documentation atau dokumen study. Jadi kita boleh tengok daripada dokumen yang ada. Misal saya nak tahu pasal tesis yang ada di KIM ni, actually di program studi di departemen daripada tafsir hadis ni yang paling banyak mana, yang meneliti daripada tafsir Ibnu Katsir ni ada berapa orang, yang tafsir misalnya Suyuti Jalalain berapa orang. Kita boleh tahu daripada ternyata yang meneliti tafsir Jalalain ini dia tak familiar, tak famous di Singapura misalnya. Dia tak banyak. Yang paling banyak adalah Ibnu Katsir, Al-Maraghi, mungkin juga Al-Qurtubi ya, mungkin Ibnu Katsir biasa ya, atau mungkin As-Sa'di gitu ya, yang kontemporeri. Itu daripada dokumentasi. Jadi itu memang betul lah, tak boleh ini dalam tesis berapa. Itu kena kita bisa buat riset. Kenapa? Karena memang kita dilatih untuk menjadi academician supaya tahulah tidak hanya cakap saja tapi by data. Kemudian nanti data dalam pengumpulannya ada cross section, kemudian juga ada time series gitu ya. Nah, ini digunakan untuk bagaimana kita tahu misalnya data mengenai pelajar KIM dalam 5 tahun terakhir. Ya kan? Naik turun. Itu time series, English lah ya, biasa data berkala, maknanya 5 tahun terakhir ya. Kalau cross section biasanya data yang diambil hanya pada saat waktu tertentu, misalnya data terkait siswa pada tahun 2019. Jadi kalau cross section pelajar KIM tahun 2022 nih sekian, dah itu cross section. Tapi kalau time series pelajar KIM 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Kita boleh tahu daripada perkembangan daripada KIM ni macam mana gitu ya. Yang di college lain, di madrasah lain pun sama, supaya kita boleh ada kebijakan. Itu dah biasalah ya. Persyaratan data ini terkait dengan goals, kemudian relevan ya, dia mesti up to date, kemudian juga representatif. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti selepas salat maghrib dan mungkin makan malam ya. Kita mungkin kalau diperbolehkan, saya ingin mungkin nanti tidak